Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in wal jami'il minal awliya Allah ta'ala fil masyriqi wal maghribi fil barri wal bahr was salihin wa jami'il ulama'ul amilin wa khususan illa ruh sahibul kitab Syekh Abu Abbas Al-Mursi wa talamizihi Ibnu Athaillah rahimallahum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. وقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. أجبت لمن يبغي عليك شهادة وأنت الذي أشهدته كل مشهد. قال في لطائف المنان واعلم أن الأدلة إنما تنسب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده لأن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل فتكون al-ma'rifatu bi'tibari tawsiril wasaili ilaiha kasaibatin summa ta'udu ila nihayatiha darurarutiyun. Jadi kita ini masih membahas tentang orang-orang nang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut adalah orang tua wasil. Jadi wasil di sini ada dua jalan. Yang pertama wasil yang sudah sampai kada berperantara. Yang kedua wasil lawas ataupun jauh jaraknya karena pakai perantara. Nah, yang pakai perantara ini ujah ulama di sini itu jauh berbeda dengan orang yang sudah sampai, yang langsung tanpa perantara. Bahkan berkata orang yang sudah sampai, ajib tu liman yabgi alaika syahadatan. Aku ni aneh katanya dengan orang yang hendak sampai, yaitu sampai bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bingung kepada orang. Sedangkan engkau ya Allah yang maha ataupun yang menyediakan tempat musyahadah. Orang yang sudah sampai ini bingung. Melihat orang yang berusaha dan bercari nih. Ada yang berusaha dengan banyak beribadah. Ada yang berusaha dengan cara banyak berzikir. Ada yang berusaha banyak dengan bertafakur. Ada yang berusaha susah payah lewat mujahadah ataupun berkhalwat masuk ke hutan bertahun-tahun. Jadi orang yang sampai ini yang sudah
sudah sampai terdahulu nih. Seperti jajab ngarannya. Jajab tuh ibaratnya tanpa belajar. Langsung sampai berdahulu. Jadi melihat orang tuh aneh. Lawasnya lah ibadah aja siang dan malam. Lah lawasnya aja. Orang tuh berzikir siang dan malam. Kesana kemari. Yang dituju adalah sampai. Bingung orang yang sudah sampai nih. Nah, karena apa? Orang tersebut kadang melewati jalan terlalu sulit, langsung sampai. Ibaratnya sekejap mata sampai ke Banjar. Sekejap mata langsung sampai ke Banjar. Kira-kira bisa terbang Hidin. Kemudian Sidin ini melihat orang nang jalannya yang sakit lagi, mobilnya nang rusak lagi kan. Jauh lagi keringatan, masam bermudal macam-macam. Aneh melihat orang nang berusaha tadi. Nah, ini bagi orang yang sudah sampai melihat orang nang di bawah tadi melihat aneh. Nah, karena ibaratnya orang nang diberi Allah Ta'ala sudah sampai berdahulu, itu adalah nikmat yang paling besar. Nah, bagi orang-orang yang kada sampai tadi, akhirnya mencari ilmu lah. Mencari dalil. Sesungguhnya orang-orang yang mencari dalil, mencari ilmu, itu bagi orang-orang yang kada sampai. Ketujuh datang ke sana wadah perguruan. Membawa kawan. Mengajak datang ke sana, ada tuan guru didatangin, kemudian minta amalan. Itu adalah bagi orang-orang yang belum sampai. Kayak kita nih belum sampai bertahan, makanya kita perlu belajar. Tapi orang yang sudah sampai ghaniyun biwudu syuhud. Orang yang sudah sampai itu cukup sudah. Tuhan sabuko. Tuhan sabuko aja. Apa? Kitab sabuko. Sudah sampai sudah. Nah, inilah orang bahar itu. Apa? Kitab sabuko. Sudah sampai sudah. Tapi sampai di sini bukan akal, bukan khayal, akan tetapi rohnya sudah sampai kepada zat wajibul wujud. Contohnya lah kita nina dikatakan dalam tafsir kitab Al-Hikam nina menceritakan orang tuh pertama kali kan Islam dulu. Islam bagus-bagus Islamnya, ibadahnya bagus-bagus. Setelah Islam bagus-bagus, akhirnya iman. Ini urusan hati, iman. Kalau sudah urusan hati, yaitu urusan batin. Kalau sudah urusan batin, apabila Islam dan iman ini sudah terpadu, maka akan menghasilkan yang disebut adalah ihsan. Nah, ihsan inilah puncak daripada perjalanan seorang yang mencari akhirat. Ihsan dah. Ihsan ini amalannya adalah roh sudah. Nah, kalau nang Islam tadi ibaratnya masih akal aja digunakan. Masuk akal, dalil, syariat. Tapi kalau sudah iman itu urusan hati. Urusan hati adalah supaya menjadi khusyuk. Kemudian menjadi tawaduk. Supaya menjadi orang tersebut syukur dan sabar. Menjadi hatinya menjadi tenang dan tawaduk. Itu adalah amalan hati. Tujuannya adalah supaya mendapatkan ma'rifat ihsan tadi. Jadi dua perkara nih. Yang pertama jahirnya bagus, yaitu urusan Islam karena yang nampak nih. Yang batin yang disebut adalah urusan hati, yaitu disebut juga masalah pembersihan hati. Apabila keduanya sudah bersih, menujulah yang namanya adalah amalan roh.
Nah, roh ini tanpa hayal lagi, tanpa berhayal. Apabila orang tersebut sudah kepada paham roh, maka bermusyahadah tersebut orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah bermusyahadah, ganiyun biwuduhi syuhud. Arti kata orang ini cukup sudah dengan yang di roh tadi gurunya. Kada perlu lagi ayah taja ila dalilin. Kada perlu lagi lawan kitab. Nah, kada perlu lagi lawan guru mendatangi guru. Kada perlu lagi mencari berkah guru. Kada perlu lagi kecuali seseorang tersebut disuruh oleh roh tadi. Hatinya nih, apa roh tadi nah? Dapat ilham ataupun dapat wahyu daripada guru yang sabuku tadi. Nah, guru yang sabuku tuh kalau ya ada mendengar ibaratnya bahari itu kan ilmu sabuku ya kan. Amun sarah paham tuh bisa bakal kapiran kan. Amun paham kada kapir karena tujuan adalah yang sabuku tuh. Maksudnya orang tersebut sampai kepada guru rohani tadi. Kalau sudah sampai kepada guru rohani, kada bahajat lagi kepada guru yang zahir. Kayak itu tuh. Karena guru yang zahir ini adalah akal. Main akal masih diserap-serap oleh akal, dipikir-pikir oleh akal, diterima oleh hati, diyakinakan, akhirnya iman kan, beriman dan beryakin. Nah, akan tetapi kalau sudah dapat guru nang sabuku tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam rohnya sudah malajari, itulah yang disebut guru hakiki. Al-haq tadi. Nah, jadi kalau seandainya orang masih beramalan, masih mencari, masih kesana kemari berguru, atau masih berdalil dengan kitab, itu berarti menunjukkan bahwa orang itu masih dalam keadaan salik, yaitu orang tersebut masih dalam perjalanan. Kalau orang tuh kada menggunakan kitab lagi, kada menggunakan akal lagi, apabila hidin sudah fana, hidin mendapatkan wahyu. Bahasanya itu wahyu lah kalau Nabi. Kalau para aulia ini ilham. Langsung sudah. Jadi hidin bulik belajar berapa puluh tahun, bulik ke Indonesia, kada membawa kitab lagi. Cukup membawa kitab nang sabuku tadi, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan tak. Iya, apabila sudah tertamu dengan nang sabuku itu segala-galanya tertamu. Apabila kita belum tertamu dengan yang sabuku itu, maka kita masih belum sempurna. Nah, ilmunya kayak itu. Tapi ujah ulama, perkara nang tadi itu yang kita bahas ini adalah khususan orang-orang yang sudah sampai. Nang kada sampai ini baca carian aja terus, berdoa terus, membersihi hati terus, bulang-bulik hati dibersihi. Kalau belum bersih, bebulik belum bersih, makanya kita ini selalu disuruh berwudu terus. Bukan berwudu nang zahir, tapi berwudu batin. Kalau wudu batin ini yaitu hati ini selalu dibulikakan kepada Allah. Minallah dari Allah, ilallah kepada Allah, billah beserta Allah, dengan Allah, ma'allah beserta Allah. Nah itu tuh ngarannya adalah
taubat hati. Apabila kita bertaubat hati, itu kena ibaratnya kena bersih hati kita. Setelah kita bertaubat hati, kemudian kita sholat batin pulang. Nah, kayak apa sholat batin? Dirasakan kayak apa caranya sholat batin? Rancak mendengar orang sholat batin kan? Sholat batin itu adalah la fa'ilun ilallah. Kada ada yang bergerak kecuali Allah Ta'ala. Nah, yang nampak nih Bang apa? Yang dilihat oleh mata nih Bang apa? Itu adalah yang disebut adalah mazharnya ataupun kenyataan daripada Allah Ta'ala. Ibarat diterjemahkan kok bahasa wahyu ini adalah bagaikan apa namanya bayangannya aja mazharnya. Nah, apabila seseorang tersebut sudah sampailah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut udah adalah orang tua wasil, maka lanjutannya daripada kalam daripada al-hikam liyunfika ja sa'ati min sa'atihi alwasiluna ilaihi waman qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Maka hendaklah bagi orang-orang yang luas daripada usahanya, waktunya dan segala-galanya. Yang disebut yang luas ini adalah yang sugih. Yang sugih itu adalah orang yang wasil ilmunya, wasil daripada rohnya tadi kepada Allah Ta'ala sampai. Hendaklah berimpak orang yang luas rezekinya. Nah, yang luas tadi yang sampai tadi luas rezekinya dah. Amun kada sampai berarti kita nih kada luas rezekinya. Nah, nang sudah sampai kepada Allah Ta'ala tadi, nang roh tadi sampai berpandir oleh Allah Ta'ala, nang mendapatkan apa kitab sebuku tadi dah. Itu yang disebut adalah luas rezekinya toh. Jadi mengimpakkanlah sehendaknya orang-orang yang luas rezekinya, yaitu orang yang sampai. Kepada siapa memberi rezekinya atau memberi daripada kepahamannya, waman qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilahi, kepada orang nang susah rezekinya, ilmunya kada sampai. As-sairuna orang yang berjalan terus, nah kesana kemari mencari ilmu. Nah, orang yang mencari ilmu, orang yang banyak beramal, orang yang tertutup, yang terhijab dengan akal, terhijab dengan khayal. Kan khayal nih mahijab nih. Ilmu tuh adalah mahijab. Apalagi ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mahijab juga dah. Sampai mengaku Tuhan, apalagi gitu. Mengaku Tuhan, mengaku sampai, itu terhijab benar. Sampai kada. Tapi pada sampai, berarti orang tersebut adalah miskin. Miskin paham karena merasa sampai. Miskin hayal karena masih menggunakan akal. Miskin selalu beramal terus. Beramal terus, sedikit-sedikit beramal. Apa-apa dinisbatkan lawan dirinya. Nah, ini kan khusus kepada orang yang hendak kelas tinggi tadi dah. Karena beramal saja itu adalah hijab. Amun kada paham. Menuntut ilmu saja itu hijab juga. Maka bagi orang-orang yang sudah bertamu dengan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehendaknya ini mau membagi ilmunya, mau membagi ibaratnya jalan caranya supaya sampai kayak apa. Makanya akhirnya beberapa ulama wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai bubuhannya ini mengulahkan jalan biasanya, yaitu disebut tarekat.
kesimpulan supaya mudah dan cepat sampai tadi, maka diarahkanlah kepada orang-orang yang hendak sampai melewati tarekat bubuhan sidin ini. Dari dahulu ada tarekat, semakin zaman maju tarekat ada lagi, tarekat sampai akhir zamannya ada tarekat, dan menyesuaikan tarekat tersebut dengan zamannya pula. Nah, makanya kalau seandainya toh kita hendak sampai, maka kita cari guru yang sudah sampai. Nah, guru sampai tadi ada basic tarekat, yaitu jalan memudahkan kesimpulan. Karena kalau mengambil daripada tarekat orang-orang yang terdahulu, kita kada mampu. Seperti contohnya tarekat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu harus khulwat dulu kita ke hutan. Tarekat Syekh Saman Ahmadani itu pun sulit juga, banyak banar. Itu ada beberapa tuh 4 syarat tuh, diantaranya adalah berhalwat juga. Nah, bahalwatnya arti kata menyaurang. Nah, syarat-syarat berhalwat adalah diantaranya meninggalkan dunia, meninggalkan bini, meninggalkan anak, meninggalkan keperluan-keperluan hidup yang berhubungan dengan orang lain. Kada mampu kita kalau. Maka kita carilah seorang guru nang wasil tadi, tetapi yang sesuai dengan akhir zaman. Kada meninggalkan bini, kada meninggalkan gawian, kada meninggalkan berkumpul lawan kekawanan, pemandiran, akan tetapi pingin sampai dan pingin masuk surga begairah hisab pulang, tapi malas beramal. Kayak apa caranya, tarikatnya tuh kayak apa? Ada itu. Ujaya guru Juhdi aja jadiin syukur kita nih di Kalimantan. Orang-orang yang pemalas beramal, syukur kita di Kalimantan. Nang beribadah pina balang kambingan, tapi hendak surga begairah hisab masuknya, tanpa hisab. Kayak apa caranya? Orang bahari saja beramal masuk hutan, puasa petik geni, puasa mutih. Ini orangnya gawian biasa aja, amal malas, beribadah malas, tetapi mau wasil dan masuk surga begairah hisab. Jadi ada untung, ada gurunya. Bang, alhamdulillah ya kalau. Nah, akan tetapi untuk mendapatkan daripada seorang guru nang wasil tadi, kita perlu ibaratnya berdoa pang, berwasilah pang ibaratnya. Nah, jadi kita lanjut lagi. Bagi orang yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, nang wasil tadi tandanya adalah bisi kitab sebuku. Itu wasil. Dan wasil tersebut pula kada setiap saat hidin pulang. Adalah hal ngarannya. Kalau orang tuh wasil setiap saat, bikuli hal, setiap saat kada juga. Karena hidin adalah ada waktu-waktunya manusiawi. Ada waktunya masa-masa malaikat. Nah, kalau ibaratnya orang wasil tuh abadan abada balalawasan, nah bematian dok. Mati di hidin, mati pana ulfana. Nah, ada juga tuh kayak itu kan panar hidin dok sudah. Manusia sudah hilang adalah. Ada juga orang kayak itu, tapi itu sudah khusus benar dok. Nah, ibaratnya makan sebulan sekali. Nah, ada jadi orang kayak itu. Di kitab kan ada kisahnya. Namanya Abdullah Al-Dasturi. Nah, itu puasa terus hidin. Puasa, sambung puasanya. Banyu putih aja.
Kalau kita 40 hari kada bermakanan, buka lawan sahur banyu putih, luar biasa kurusnya. Kita pernah melihat ada kakawanan tuh puasa putih. Puasa mutih itu bujur-bujur mutih, kada makan nasi. 40 hari kayak tangkorak bujur. Karena ini berlatih beban ini melatih diri mujahadah. Kalau bubuhan wali tadi perintah. Jadi sudah di fasilitas itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah taala. Kalau mujahadah kayak itu bersusah payah itu hanya latihan. Itu pun belum tentu diterima juga. Puasa mutih ya, waktu di pondokan di Jawa tuh sering kakawanan puasa mutih. Ibaratnya puasa kada bermakanan. Putih tadi ada banyu putih aja. Ada yang pakai nasi tapi nasi putih aja, enggak pakai sayur, enggak pakai lauk-lauk yang bernyawa, ada juga latihan tuh. Ada juga yang puasa hanya memakan rumput aja ada. Ini dikisahkan dalam Ihya Ulumuddin itu banyak Bang. Orang-orang yang mujahadah tuh pergi ke hutan, yang penting ada rumput hidup. Amun kita dilatih kayak itu kira-kira kada sanggup kita makan rumput aja setiap hari. Di kitab ada tuh cara bubuhannya tuh hendak melatih nafsunya. Pernah ditanyakan Abu Yazid Al-Bustami di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Mahabbah, ditanya oleh orang, "Hai Syekh, kayak apa kisahnya pian wasil kepada Allah Ta'ala tuh kayak apa kisahnya?" Mujahidin, kalau aku kisahkan, kada kawa mengisahkan wasil tadi. Sampai itu kada kawa kisahnya. Imbah itu Bang, pian mendapatkan wasil tadi kayak apa? Mujahadah pian ini kayak apa? Mujahidin, kalau aku kisahkan pulang mujahadahnya kada kawa juga aku kisahkan. Ada aku kisahkan permulaan mujahadah Banham Mujahidin. Permulaan berusaha tuh ada kisahnya. Kayak apa kisahnya? Ujah beliau, ketika aku hendak bermujahadah, kulihat nafsuku nih pina liar banar. Liar banar jiden. Kusuruh ibadah menantang ibadah. Kusuruh puasa menantang puasa. Kusuruh bebaik sangka menantang bebaik sangka. Kusuruh perkara-perkara yang terpuji menantang kada mau. Akhirnya jadi nafsuku tuh aku kada guring akan setahun. Mujahadahnya nih setahunan kada guring. Imbah nafsuku tuh jiden kada ku guring akan setahun, kada ku minumi pulang setahun. Kada ku minumi pulang. Habis tuh kulapari selama setahun. Selama setahun akhirnya nafsu itu tunduk ya. Itu awal mujahadah. Awalnya tuh. Imbah itu kalau seandainya ku kisahkan mujahadah yang lebih tinggi daripada ini, kesusah payahan yang lebih ini, kada kawa mengisahkan. Apalagi wasilnya kepada Allah Ta'ala tuh sampainya kepada Allah Ta'ala tuh kada kawa ku kisahkan jadi. Karena ada kisah, ada seseorang nih setiap hari bertemu Tuhan terus. Bertemu Tuhan terus. Itu dipadahi oleh nang tatuha paguruannya lah. Hei Pulan, ikam ini kulihat asik menyeorang haja. Tahulah
Di daerah kita nih ada wali yang ganal, yang besar kewaliannya, yang disebut adalah Abu Yazid Al-Bustami. Ujar pemuda ini, "Hai guru, aku ini sudah nyaman, ibadah kayak ini sudah nyaman. Ketika aku dalam beribadah, dalam keadaan aku tafakur, dalam keadaan aku ibaratnya asyik dan mansuk dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Tuhan tuh dekat benar. Parak benar. Untuk apa lagi aku mencari lewat orang?" Nah, karena ibaratnya orang deh terdapat ilmu hayal masih. Tuhannya dihayal masih. Coba ujah paguruan sampian tuh nah bailang pang wadah Abu Yazid Al-Bustami itu nah bailang ke sana, silaturahmi ke sana. Akhirnya pemuda tersebut bersilaturahmilah ke sana. Kemudian di hadapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang pemuda ini langsung dibukakan tirai ketuhanan dibukakan. Dan ketika itu pula lah seorang pemuda ini mati seketika, meninggal dunia. Maka peguruan tadi bertanyalah kepada Abu Yazid Al-Bustami, gerangan apakah seorang pemuda ini meninggal dunia? Kata Abu Yazid Al-Bustami, kenapa ia meninggal dunia? Karena inya ini hendak benar bertemu Tuhan. Kemudian ketika berhadapan dengan aku, sedangkan kewilayahanku adalah sangat tinggi, dan awak ataupun jasadnya ini kada mampu untuk menampung, akhirnya meninggal dunia. Jadi setiap seseorang ini bertemu dengan Tuhan itu macam-macam kedudukannya ataupun pangkatnya. Makanya bagi kita tuh nah, hendak bertemu Tuhan, kita harus siap-siap dulu. Siap-siapnya apa? Yaitu harus mempunyai nur. Nur kita nih. Kita nih kan ibaratnya kurup benar. Kurup benar kita nih. Ibarat lampu tadi bibia menyala. Sedangkan orang-orang yang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus ada nur yang luar biasa. Makanya sebelum kita bertemu dengan zat wajibul wujud, yang pertama kali diri kita nih harus diparaki lawan nur-nur yang lain. Maka nur kita nih harus ibaratnya tuh disetrom oleh yang punya nur. Misalnya diri kita, roh kita nih harus bertemu dengan wali-wali yang lain. Ibaratnya hari ini kita bertemu dengan wali sahibul wilayah, kemudian memberi nur dok. Mungkin ke depan lagi bertemu dengan wali nujaba, bertambah nur kita dok. Kemudian beberapa hari kemudian bertemu dengan wali kutub, bertambah nur kita. Kemudian ke depan kita tuh bertemu lawan wali-wali yang lain, bahkan ketemu Rasulullah SAW. Itu adalah sempurnanya daripada nur. Yang bertemu ini adalah roh kita dulu. Roh kita bertemu. Nah, ketika seseorang tersebut bertemu dengan yang lain-lain toh, itu ibaratnya menguatkan diri kita. Roh kita tuh jadi kuat. Nah, ketika kita bertemu dengan zat wajibul wujud, kita tuh ibaratnya kalau itu bisa bergigilaan. Atau ibaratnya sampai meninggal dunia tadi.
Nah, yang diceritakan yang semalam belum kisahkan tuh, orang meminta sedikit aja ma'rifat sejarah, minta sejarah ya, kalau sebiji jarah aja, sebiji jarah dibagi 100, sebiji dapat, nang 100 tadi dibagi, kemudian nang 100 dibagi tadi dimilikinya, itu 6 hari 6 malam gila orangnya. Minta kepada yang lain, kepada wali Allah yang lebih tinggi lagi untuk direndahkan supaya dibagi 10 pulang. Nah, ma'rifatnya tadi dah hanyar normal. Tetapi kalau orang rancak disetrom oleh wali-wali, apalagi kita didatangi wali rancak ke rumah, lain wali ngarannya lah, lain wali pangkatnya, itu roh kita akan kuat toh. Nah, satu ketika kalau kita sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita nih ada goncang. Nah, ini yang kita kajikan ilmu sampai. Nah, kalau ilmu perjalanan, ilmu amal. Nah, kalau ilmu perjalanan ini macam-macam kitabnya kan, supaya kita beramal. Kalau ini adalah kitab supaya sampai. Nah, karena kalau sudah sampai ini, ujah ulama tadi, zahiruhu iba Abdullah wa batinuhu muharrah. Apabila orang sudah sampai secara zahir ini adalah hamba Allah aja, kayak biasa aja nah, Abdullah. Tetapi batinnya adalah orang yang merdeka. Orang merdeka. Kada itu tuntutan lagi, merdeka. Tanda-tandanya merdeka adalah bebas. Bukan bebas arti kata kada sembah yang lagi, lain. Ibadah, maksudnya orang yang merdeka ini apa aja yang dikehendaki makbul. Hendak melihat surga makbul. Hendak melihat neraka makbul. Hendak dunia makbul. Sebelum ditakdirkan esok, hari ini dihabari dulu. Nah, itu adalah orang yang merdeka. Dan apa-apa kegiatan sehari-hari sesuai dengan petunjuk. Jadi kada menyalahi. Nah, itulah orang merdeka. Tanda-tandanya dah. Nah, jadi orang nawasil ini adalah secara zahir Abdullah, jadi hamba Allah. Secara batin adalah orang yang merdeka. Nah, inilah orang merdeka. Dan salah satunya orang yang merdeka ini adalah hendak bulik cepat. Hendak bulik cepat. Karena kemerdekaan tersebut kan sempurna masih berjasad. Karena dunia ini adalah sijnul mukmin, masih penjara, melihat saja dalam penjara, mendengar informasi saja dalam penjara, tapi kada kawan menikmati. Nah, jadi secepat-cepatnya orang-orang yang merdeka ini hendak ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, hendak menurut ajal kematian. Nah, itu tanda-tandanya juga. Kalau orang yang ma'rifat ibaratnya hubud dunia kada lagi. Paling-paling begawi itu segan anak bini banam lagi. Nah, segan anak bini supaya bini kada melarat, anak kada melarat, dicariakanlah gawian, dicariakanlah usaha, mencarilah usaha supaya dapat menghasilkan. Nah, itu tanda orang yang wasil kayak itu tak? Cita-cita himmah untuk dunia itu sudah berkurang. Jauh benar sudah. Itu tanda-tanda orang wasil. Tapi kalau kita ini masih orang nang kada wasil, salikin ngarnya orang berjalan terus. Jalan terus. Berjalan. Tapi wallahu alam kapan kita sampai? Ada tahu. Pokoknya kita ini baik sangka aja terus, berusaha terus. Mudah-mudahan disampaikan Allah Ta'ala di akhir-akhir umur aja kita. Kalau disampaikan berdahulu pian, Masya Allah, itu siap kita menerima namanya bala. Bala arti kata perintah. Perintah nih. Kan ibaratnya ada orang berpadah kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun ini kada tapian banyak, kada
kada tapen banyak bisa membaca Al-Quran. Ulun ni pemalas, ujang orang kampung nih. Ulun ni Rasulullah kada tapen banyak beribadah, malas ulun nih. Tapi ulun cukup hati satu benahan, yaitu mahabbah, ma'rifat kepada sampian dan kepada Allah Ta'ala. Ujian Nabi ini sebaik-baiknya orang. Amun amal tuh ibadah tuh sarana supaya hatinya bisa beribadah. Amun mahabbah nih jadin arti kata puncak daripada perjalanan makam nih nah. Makam kita nih, makam hati nih, mahabbah ngarannya yang paling tinggi. Ini kan pertama kali makam nih pembersihan dulu hati daripada hasad, dengki, ujub, riya, takabur. Itu adalah pembersihan pemula. Kemudian bertingkat lagi namanya hati ta'ubun, hati yang selalu tobat, hati yang selalu ridho, hati yang selalu qanaah, hati yang selalu sabar, hati yang selalu ridho, hati yang selalu sabar. Nah, yang terakhirnya adalah makam hati adalah mahabbah, yaitu cinta. Ujian Nabi ini sebaik-baiknya laki-laki. Nah, hari ini nih datang jadi. Tapi tahulah jadi, kalau orang yang mahabbah kepada Rasulullah nih siap jadi pakir. Pakir maksud di sini adalah menjadi hamba maksudnya. Pakir itu artinya orang yang selalu panak kepada Rasulullah. Panak bi Rasulullah maksudnya. Kemudian kalau mahabbah kepada Allah Ta'ala itu harus siap namanya bala. Bala itu apa? Yaitu satu saat nanti seseorang ini akan mendapatkan ilham, kemudian diperintah. Itu puncaknya, puncak daripada bala tadi. Akhirnya kesana kemari mengisahkan tentang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, qudrat iradat Allah. Maksudnya kalau orang yang sudah sampai mahabbah kepada Allah Ta'ala itu adalah wasil. Apabila wasil, itu arti kata siap menerima tantangan. Kan kalau orang sampai ini kena sampai mendapatkan perintah. Ba'amal, perintahnya lain. Berdakwah, caranya lain. Ini tergantung tadi. Makanya dikatakan tadi, orang yang sudah sampai harus siap mengimpakakan pahamnya. Orang yang sudah wasil harus siap mendarmakan daripada umurnya. Makanya para wali-wali yang terdahulu kan, walaupun mereka tinggal di daerah Mekah mungkin, pergi ke Indonesia untuk berdakwah. Walaupun mereka tinggal di Jawa, pergi datang ke daerah Sumatera. Walaupun mereka ada di Jawa, seperti Sunan-Sunan Wali Songo, mendakwahkan agama itu perintah itu. Apabila mereka wasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang tukang izin, yang tukang suruh adalah Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Bi'izni Rabbih, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita di Nusantara ini berislam. Itu gara-gara sebab daripada wali-wali tadi yang sudah wasil kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan. Nah, perintah tadilah yang disebut adalah beban. Yang disebut beban tadi adalah bala ngarannya. Dan itu harus disampaikan. Hadza isyaratun malihatun ila halil fariqaini. Nah, yang disebut ini isyarat itulah adalah perkara yang indah kepada dua golongan. Nah, golongan yang tadi kan golongan yang masih berjalan atau golongan yang sudah sampai tadi wasil. Fal wasiru ila Allah Ta'ala lamma kharaju min sijin royatil aghar ila ghadri tauhid. Jadi orang yang sudah wasil tadi ini sudah keluar daripada penjara, melihat daripada dunia nih, nah maksudnya kada terdinding lagi disebabkan dunia nih, kada terdinding. Orang yang wasil itu sudah kada terdinding lagi melihat makhluknya, melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kada berdinding dah. Jadi setiap hari berbuahnya bertauhid terus hatinya. Inilah yang disebut orang ahli tauhid.
Orang yang sudah sampai ini tauhid lah. Wa kamalil istibsar ittasat musafatun nazrihim. Dan sempurna pandangannya nih, pandangan hatinya sudah sempurna. Fa'ampaku min sa'atihim wa nasrafu fi awalimihim kaifa yasha'u. Jadi mereka ini adalah akhirnya mengimpakkan atau memberi keluasan waktunya, keluasan ilmunya kepada alam semesta ini. Nah, adapun orang yang salikun tadi maqdurun alaihim fi arsqadil ulum wal fuhum mahbusun fi mudaykil khayalat war rusum. Adapun orang yang salik tadi, orang yang masih berjalan tadi nah, itu masih terdinding tentang kekurangan ilmu, tentang kekurangan rezeki. Maksudnya rezeki tadi ilmu, paham, ada sampai sedikit-sedikit buka kitab kan, kayak kita nih sedikit-sedikit buka kitab, berarti kita nih kada sampai. Sedikit-sedikit dihayalakan, sedikit-sedikit dipikirkan. Jadi kita nih memerlukan ibaratnya uluran tangan orang yang sudah sampai. Nah, orang yang sudah sampai ini kada perlu lagi kitab nang jahir nih. Sudah basic kitab sebuku tadi. Kita sebuku sudah basic. Sedikit saja yang berpejamkan mata langsung ilham dari Allah Ta'ala. Gitu tuh. Mau ada orang kayak itu tertamu berguru kita. Tapi hak lah. Hak bujur sangat bujur-bujur tuh orangnya tuh, hak. Atau ibaratnya memejamkan mata sekalinya datuk nang datang. Orang halus kan, jin lain itu. Nah. Jadi orang yang sudah sampai tadi arti kata langsung Allah Ta'ala memberi dan meminta Allah Ta'ala itu langsung diberi. Sedangkan orang yang berjalan narancak badikir kayak kita nih, berdoa nang kayak kita nih, kada pernah melihat takdir Allah Ta'ala, kada pernah melihat lahul mahfud, kada pernah. Catatan kita nih masuk surga kan neraka kah? Ada tahu kita nih, karena terdinding banyak-banyak hijab teh. Akhirnya kita nih berdoa, ya Allah jauhkan saya dari neraka, masukkan ke dalam surga kan. Ya Allah berilah ilmu kepahaman, berdoa karena kita kada tahu terdinding. Dan kayak kita nih perlu uluran tangan orang yang sudah sampai. Nah, mudah-mudahan ya Allah pahamnya lah, insyaallah. Nah, memang ini inilah namanya Al-Hikam. Al-Hikam ini tentang perjalanan orang sudah sampai. Kada lagi memandirakan di sini tentang amal. Kalau di kitab lain ada amal, kisah-kisah amal, fadilah. Apalagi masalah fadilah kada ada di sini. Kada perlu lagi fadilah. Apabila orang sudah sampai kepada Allah Ta'ala tuh, kada perlu lagi sampai kepada raja. Raja na ampun segala-galanya. Perlulah kita ibaratnya kita nang lain bunga-bunga, kebun-kebun, makan makanan, keindahan-keindahan kada perlu. Dapat raja itu lebih penting lagi. Ibarat nafsu kita ini kan ada bermacam-macam ya kalau masih kecil mungkin suka susu ya. Akalnya nih sampai susu. Nah, kalau sudah umurnya 3-4 tahun suka mainan. Kalau sudah umurnya hampir dewasa memilah kan umur 10 tahun tuh hobinya lain lagi. Berjalanan kan? Makan makanan. Kalau sudah balik umurnya lain lagi, suka dengan pasangan. Kalau dikisahkan tentang jabatan kada maunya. Jadi presiden nyaman ya. Jadi bupati nyaman kada maunya. Apabila sudah berumur lebih dewasa lagi, suka bandar lawan duit. Suka nukar ini nukar itu. Ujung-ujungnya yang paling tinggi Imam Ghazali, akal kita, nafsu kita ini adalah kedudukan. Itu paling tinggi tuh. Pengen jadi bupati, pengen jadi gubernur, pengen jadi anggota dewan, walaupun menjual perumahan,
walaupun menjual rumah. Nah, kalau orang yang begawi yang biasa tadi, wah sayangnya aja menjual rumah, hanya mencari kursi aja. Nah, gitu kan. Karena kedudukan itu yang dicari. Tetapi kalau orang yang lebih tinggi lagi adalah mencari kedudukan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tinggi. Inilah yang disebut adalah akal yang sempurna, itu toh. Akal yang paling sempurna itu toh. Nah, ditawari makanan kada mau lagi nya. Nah, ditawari ibaratnya keindahan-keindahan dunia kada mau lagi nya. Makanya di sini kitab adalah orang yang hendak mencari kedudukan di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada mencari fadilah di sini. Nah, mungkin kita perlu juga fadilah ya kalau di kitab-kitab lain, babnya kitabnya lain. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.